warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, pelaksana SUKI yang saya hormati, yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pentingnya kita memberantas korupsi. Ya kan? Dalam kaitannya pemberantasan korupsi itu ada 3 hal penting yang tahapan yang harus kita lalui. Caranya ada 3 tahap, yaitu yang represif, kemudian perbaikan sistem, dan yang ketiga adalah kampanye dan edukasi. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba mencegah korupsi terkait dengan edukasi dan kampanye. Nah, ini saya mencoba ke teman-teman semua, ayolah kita sama-sama mencegah korupsi ini dengan apa yang kita miliki. Hal yang penting yang saya sampaikan di sini hanya satu sementara karena waktu yang terbatas, yaitu adalah pemberantasan korupsi terkait dengan kaitannya dengan gratifikasi. Ya kan? Apa itu nanti tujuannya kita setelah mengetahui apa itu gratifikasi, jadi kita tahu bahwa sebenarnya gratifikasi ini adalah yang termasuk dalam tindakan yang tidak diperkenankan atau dalam kategori korupsi. Nah, itu yang harus mulai awal dari yang gampang kita jalankan, yang gampang kita ketahui adalah harusnya adalah gratifikasi ini. Nah, bagaimana gratifikasi, pengertiannya apa sih gratifikasi itu? Nah, mungkin teman-teman sering ya terkait dengan pemberian hadiah, fasilitas segala macam lainnya sudah disebutkan di dalam undang-undang Tipikor, yaitu adalah pemberian dalam waktu luas, ya, meliputi pemberian uang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas perlengkapan perjalanan wisata, pengobatan sama-sama, dan fasilitas lainnya. Ini kan panjang kelimanya ya, kalau kita mau singkat saja, kita bisa menyebutkan adalah pemberian dalam arti luas dan fasilitas lainnya. Nah, jadi ketika ada pemberian dalam arti luas, semuanya berarti, ya kan? Mungkin gampangnya begini, ketika ceritanya saya sama Mas Haikal sama Mbak Dian adalah teman SMA, ya kan? Sejak dari SMA sudah bersahabat akrab nih, ya kan? Bersahabat akrab. Setiap kali Mbak Dian ulang tahun, Haikal ulang tahun, saya ulang tahun, saling memberikan hadiah. Hadiahnya berupa apa? Selama kita ulang tahun ini, hadiahnya misalkan nilainya 500.000, bisa berupa dalam bentuk maksimal 500.000 ya, bisa dalam bentuk kue ulang tahun, jam tangan, segala macam. Nah, tiba-tiba suatu saat Mas Haikal menjadi wali kota Tangerang misalkan, ya kan? Kebetulan saya bekerja di Tangerang sebagai kontraktor di sana, ya kan? Dia juga di Tangerang punya usaha misalkan begitu, yang mungkin berkaitan dengan usaha saya dengan dia berkaitan nih. Nah, ketika Haikal menjadi wali kota Tangerang, dia ulang tahun kan, berarti kan otomatis saya juga memberikan hadiah dong. Orang teman SMA kan begitu ya. Nah, ketika saya memberikan uang hadiah tersebut, misalkan saya contoh, saya memberikan jam tangan. Berapa nilainya? Misalkan 50 juta saya berikan, karena saya pengusaha kan ya. Saya pengusaha punya duit, saya kasih ke Haikal, Mas Haikal, selamat ulang tahun, ini ada kado dari saya 50 tahun. Bagaimana Haikal menyikapinya? Apakah ini termasuk gratifikasi atau enggak? Tentunya kita lihat skupnya. Coba nanti di yang slide berikutnya ada tuh kira-kira seperti apa sih yang termasuk dalam gratifikasi, termasuk dalam tindak pidana korupsi atau yang harus kita hindarkan. Nah, di situ ada tidak semua pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, termasuk Haikal ya, penyelenggara negara ya, karena wali kota ya, adalah ilegal. Ya, setiap pemberian akan dianalisa sejauh mana pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan penerima dan kaitan dengan kewajiban dan hak-haknya. Kita feedback ke belakang ketika teman SMA hanya memberikan batas maksimal 500.000, baik dia atau saya. Nah, tapi ketika wali kota, saya memberikan jam tangan senilai 50 juta. Itu kan berarti kan di batas kewajarannya. Maksudnya memang benar Haikal teman saya SMA, tapi ketika dia menjadi wali kota pasti ada kaitannya karena kebetulan saya adalah kontraktor di sana. Nanti bisa jadi kemungkinan, wah ini karena teman SMA, Mas Haikal akhirnya akan menggunakan jabatannya sebagai wali kota untuk memberikan prioritas kepada saya supaya dapat proyek misalkan begitu, ya kan? Nah, kira-kira gratifikasi ini seperti itu ya. Jadi semua pemberian dalam arti luas atau fasilitas lainnya, ya intinya
tidak semua adalah termasuk dalam hal yang harus kita hindarkan atau terus dalam tindak pidana korupsi. Kaitannya dengan adalah bagaimana mekanisme dalam pemberian hadiah tersebut atau gratifikasi tersebut. Dalam batas normal boleh, seandainya saya memberikan ucapan selamat ulang kepada wali kota Haikal berupa kue ulang tahun misalkan senilai 500.000, apakah itu termasuk gratifikasi? Kalau dilihat dari sini tentunya tidak, karena selama Haikal waktu masih SMA juga seperti itu, kebiasaan kita seperti itu. Jadi ini perlu dijelaskan, kira-kira batas apa sih yang dimaksudkan gratifikasi seperti itu. Nah kemudian kira-kira paham nggak kira-kira teman-teman semua tentang gratifikasi ini? Ya. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan bertanya. Nah kemudian di sini juga disebutkan ya banyak sekali undang-undang sanksinya seperti apa. Nanti bisa kita baca masing-masing di rumah atau pas ada kesempatan. Nah, kemudian saya rasa sudah jelas arti gratifikasi yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tipikor. Jadi ketika pemberian batas yang tidak wajar seperti biasanya, itulah. Tapi secara amannya adalah intinya setiap pemberian yang di atas wajar itu ya yang dianggap sebagai gratifikasi. Jadi seandainya nanti kita memberikan menerima hadiah segala macam, kita lihat aja nilainya. Ya, kalau misalkan pas saya ulang tahun karena saya pakai Kasugi, ya kan, saya dibeli iPhone misalkan, nah itu dianggap sebagai gratifikasi. Karena selama ini kan tidak pernah ada yang saya ulang tahun masih kado kan begitu. Barangkali kan saya jadi wali kota Tasikmalaya kan seperti itu ya, tiba-tiba masih, nah itu kan bukan kebiasaan. Masa depan selama saya ulang tahun, selama saya menjabat Kasugi di Tasik tidak pernah memberikan kado. Ketika saya jadi wali kota Tasikmalaya memberikan kado, itu adalah suatu, walaupun nilainya berapapun sebenarnya, itu adalah sebagai dianggap sebagai gratifikasi. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua, ayo kita segera melaksanakan gerakan anti korupsi. Kita semampu kita untuk memberantas korupsi, paling tidak ya itu tadi, karena tindakan represif dan perbaikan sistem mungkin kita agak susah ya. Nah, tapi dengan yang ketiga tadi, edukasi dan kampanye itu rasa-rasa kita semua bisa melaksanakannya secara mudah dan gampang. Contohnya seperti ini, nanti misalkan sampai di rumah, sampaikan ke keluarga, ke sanak saudara, ke teman-teman, seperti itu. Ya. Jadi mungkin saya sekali lagi mengajak, marilah sama-sama kita melakukan pemberantasan korupsi. Karena apa? Karena dampaknya sangat luas. Korupsi itu adalah luas, gratifikasi bagian dari korupsi kan seperti itu. Jadi nanti suatu saat saya ada kesempatan lain, saya akan menyampaikan seberapa besar sih dampaknya korupsi terhadap masyarakat, terhadap perekonomian segala macamnya. Untuk itu saya mohon teman-teman, sisa berikutnya saya mengajak teman-teman untuk mengatakan apa itu, coba disampaikan. Nah, itu. Katakan tidak ada korupsi. Jadi ketika saya sampaikan, katakan tidak pada korupsi, kita semua seperti ini sambil berkata, katakan tidak pada korupsi. Jadi kita mulai sekarang membiasakan hidup tanpa korupsi. Bagaimana? Apakah teman-teman memahami? Ya, kalau begitu, sebagai penutup, terima kasih atas partisipasinya, atas atensinya, dan mudah-mudahan dari diri kita sendiri kita mulai untuk memberantas korupsi. Katakan tidak pada 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 korupsi. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.